Kaum muslimin sidang jemaat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Rahmat karunia yang berupa kesempatan, kesehatan maupun keimanan dan ketakwaan yang masih tertanam dalam hati sanubari kita, sehingga saat ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzurul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai sekalian orang yang beriman, apabila kamu mendengar panggilan Allah, azan, maka tinggalkanlah semua kesibukan, semua urusan keduniaanmu. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Kaum muslimin sidang jemaat rahimakumullah, kita bersyukur kita termasuk hamba Allah, kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita masih terbagi untuk memenuhi panggilan Allah itu tadi. Kalau kita coba merasakan atau merenungkan nikmat Allah yang mana sebenarnya yang paling mahal dan paling tinggi nilainya di dalam kehidupan kita ini, saya yakin sebagai orang yang beriman, nikmat yang paling tinggi bukan harta benda, bukan pangkat, bukan jabatan, tetapi nikmat yang paling tinggi nilainya adalah iman. Iman yang tertanam di dalam hati sanubari kita inilah yang paling mahal dan paling tinggi. Tanpa iman, hidup kita tidak punya arti apa-apa. Hidup kita tidak punya manfaat apa-apa. Tetapi juga saya atau kita semua jangan salah paham juga bahwa kita ini hanya cukup menjadi orang yang beriman tanpa ada keinginan, tanpa ada usaha untuk berjuang untuk membangun kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan dalam urusan keduniaan maupun dalam urusan kehidupan keakhiratan. Itu juga salah. Yang saya maksudkan tadi itu adalah iman adalah merupakan tiang pokok yang harus kita miliki atau yang harus dimiliki oleh siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia ini maupun kebahagiaan kehidupan kita di akhirat kelak. Allah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, hendaklah dia menjadi orang yang beriman. Kaum muslimin sidang jemaat rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari barangkali kita sering melihat orang yang gagal dalam menjalani kehidupan ini sebagai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fi ma attaqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini terkadang dilupakan oleh kita. Kita kadang terlalu kagum kalau kita melihat ada orang yang sangat berhasil di dalam kehidupannya, dalam usahanya, bisnis, dia sukses. Dia menjadi seorang bisnis yang unggul, seorang bisnis yang sukses. Tetapi di sisi lain, kita melihat bahwa dia kesibukannya hanya
untuk urusan bisnisnya saja. Tentu di dalam hati kita, alangkah ruginya orang ini, alangkah celakanya bahkan orang ini. Yang dia cari dalam kehidupan ini adalah rahmat dan anugerah Allah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tuntut jungkir balik siang malam mencari itu, dan dia dapatkan. Tetapi dia lupa bahwa yang menganugerahkan dia, yang memberi dia rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, betapa ruginya manusia seperti ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita lihat dalam kehidupan kita ada orang yang sangat terbelakang di dalam kehidupannya. Dia tidak mampu untuk menghadapi tantangan kehidupannya, barangkali karena kemiskinannya, barangkali karena tidak punya ilmu pengetahuan. Tetapi dalam diri dia kita masih melihat ada tanda-tanda bahwa dia adalah manusia yang masih tahu bersyukur dengan nikmat Allah. Betapapun ketertinggalannya, dia tetap bersyukur kepada Allah. Dia ingat kepada Allah. Saat-saat dia sulit dalam kehidupannya, dia beribadah dan dia bersyukur dengan kesulitan dan keterbatasannya itu. Bersyukur bahwa Allah menciptakan dirinya, bahwa Allah telah memberikan anugerah berupa keimanan itu yang memungkinkan dia menjadi manusia yang terhormat, menjadi manusia yang mulia di dalam kehidupannya. Yang sangat memprihatinkan, ini terjadi di mana-mana. Banyak orang yang memiliki kemampuan intelektual, tinggi ilmu pengetahuannya, luas pengetahuannya, tetapi ketika dia merasa bahwa dia adalah orang hebat, banyak kesuksesan yang dia capai dengan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi dan lain sebagainya, tetapi dia lupa kepada Allah yang telah menciptakannya, lupa kepada Allah yang telah menganugerahkan kelebihan yang ada pada dirinya berupa ilmu pengetahuan dan berupa kemampuan-kemampuan untuk mendapatkan dan menguasai teknologi dalam kehidupan. Lalu apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita? Manusia seperti ini adalah manusia yang merugi. Bahkan Allah mengkategorikan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun adzim. Dalam hati manusia seperti ini, kata Allah, itu ada penyakit. Penyakit yang luar biasa bahayanya. Tidak ada seorang dokter spesialis apapun di dunia ini yang bisa menolong dia, yang mampu menolong dia untuk mengobati dan menyembuhkan penyakitnya itu tadi, karena dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah gambaran pertama tentang pentingnya kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita, baik sebagai pribadi, dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin, kemudian syukur yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita bangsa Indonesia. Kita sadar saat-saat ini, baru saja 4 hari yang lalu, tanggal 20 Oktober, bangsa Indonesia dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala pemimpin yang baru, pemimpin yang dipilih oleh rakyat Indonesia mayoritas. Lalu bagaimana sebenarnya sikap kita dengan kehadiran pemimpin yang kita pilih itu? Sudah pasti kita sebagai bangsa yang beriman, bangsa yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita wajib bersyukur dengan kehadiran pemimpin kita. Apa harapan kita? Harapan kita adalah pemimpin yang baru saja mengikrarkan sumpahnya di depan 270 juta bangsa ini. Dia mampu membawa perubahan, dia mampu membawa kebaikan-kebaikan
untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Cita-cita proklamasi tidak lain adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin, yang disebut oleh Presiden terpilih Jenderal TNI Prabowo Subianto untuk mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat yang thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah masyarakat yang beriman, yang bertakwa, yang tahu bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, mampu menjaga persatuan dan kesatuan, mampu bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita proklamasi itu. Kaum muslimin sidang mat rahimakumullah, sebagai pemimpin, sampai-sampai Allah mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kehidupan kita ini dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu sampai Allah ingatkan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat dan patuhlah kepada Allah, taat dan patuhlah kepada Rasul dan kepada pemimpin. Begitu pentingnya seorang pemimpin menjadi manusia teladan, manusia panutan, manusia yang mampu memahami dan mengimplementasikan apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat yang dipimpinnya. Tidak mungkin seorang pemimpin dia akan berkhianat, dia akan berbuat zalim kepada masyarakat yang dipimpinnya. Karena kalau sudah sampai pada tingkat itu, Rasulullah ingatkan kepada kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kepatuhan kepada pemimpin, tidak ada kepatuhan kepada siapapun yang memimpin kalau dia mengajak kita bermaksiat dan berbuat zalim kepada kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, kita yakin saya bahwa kita semua mendengar Pak Presiden kita tegas mengatakan, ikuti saya, bantu saya, tolong saya untuk membangun bangsa dan negara ini. Begitu juga kepada para ulama kiai dikatakan bahwa jangan ikuti saya kalau saya berbuat maksiat, kalau saya berbuat zalim atau tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa yang kita cintai. Kaum muslimin sidang mat rahimakumullah,